Three, two, one. Okay, let's go. Halo, selamat datang bertemu kembali dengan kami, Ruang Sidang Santai dengan suasana yang berbeda pastinya agar kalian tidak bosan menonton kami. Ya, langsung aja ke pembahasan videonya yaitu tentang hati. Pagi ini kita membahas tentang hati, Mas Untung. Karena banyak requestan melalui email itu banyak yang mayoritas tentang hati. Jadi intinya kenapa sih di saat kita memilih pasangan hidup, meskipun calon pasangan itu sudah intinya mapan lah, Mas Untung, dari segi ekonomi itu mapan, dari wajah juga cakep, juga intinya sudah perfect lah. Namun kenapa hati itu nggak bisa dipaksakan ya? Kenapa padahal di pasangan itu sudah perfect, sudah lah, intinya nggak ada kekurangan. Dari ekonomi dia sudah mapan, dari wajah sudah ganteng, dari cantik, fisik, dari materi sudah cukup gitu ya. Soalnya, atau bahkan mungkin dari sikap juga baik. Nah itu gimana ini pendapatnya Mas Untung sendiri, kenapa tentang hati ini nggak bisa dipaksakan? Bahkan orang-orang random yang bisa mencuri hati orang tersebut. Makanya urusan hati itu agak sedikit ini ya, rumit juga, nggak bisa ditebak ya, Mas Untung. Nggak bisa, kita pun juga nggak bisa minta kan. Iya. Aku harus jatuh hati sama dia misalnya. Nggak bisa diminta kayak gitu, nggak bisa. Karena cinta nggak bisa direncanakan. Iya. Begini. Makanya sampai ada kata-kata hati-hati dengan hati kan. Hati-hati dengan hati. Maksudnya apa? Ya maksudnya hati itu nggak ada yang tahu. Dalamnya lautan masih bisa diselami kan, gitu katanya orang. Benar. Bahkan isi lautan masih bisa diambil mutiaranya. Ya. Padahal itu di dalam lautan harus diselami. Tapi kalau hati, siapa tahu? Nggak ada yang tahu. Benar. Kalau urusan jatuh hati, padahal dia itu sudah mapan, dari segi materi cukup, dari segi fisik oke, dari sikap baik, kenapa kok masih nggak bisa jatuh hati? Ya itu misterinya memang di situ. Misterinya sih. Benar, Mas Un. Karena hati itu nggak bisa tanpa alasannya. Tanpa alasan. Jadi kalau misalnya masih ada alasan, namanya kalkulasi ya, Mas. Iya, namanya kalkulasi. Jadi masih bisa masih pakai logika berarti. Masih ada logikanya, masih ada, apalagi sampai hitung-hitungan, ya itu tadi kalkulasi. Kamu melakukan ini, aku melakukan ini, itu berarti sudah kalkulasi. Padahal kalau soal hati, aku melakukan ini, kamu tidak perlu melakukan apapun. Meskipun dia sebejat apapun. Iya, atau sebaliknya. Dia melakukan seperti apa ke kita melakukan, atau bahkan kita membalasnya tidak seperti yang dia lakukan, itu tidak akan jadi masalah. Karena dia melakukannya dengan hati. Dia tidak berharap sama sekali balasan. Tapi itu menurutku juga kalau benar-benar yang murni cinta sejati. Tapi kalau manusia biasa, ya aku rasa pasti butuh effort balik. Butuh effort balik ya, itu sudah lumrah ya. Karena cinta sejati gak selalu dengan datang dengan mudah. Tapi kalau perempuan itu juga nggak bisa dikatakan seperti itu juga sebenarnya. Kenapa? Karena perempuan itu butuh validasi. Jadi dia itu butuh diyakinkan, dibuat percaya. Contoh ya, kayak aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku ya cuma kamu. Perempuan butuh seperti itu. Lebih butuh kehadiran kita. Iya. Tetap butuh validasi. Tetap butuh kita melakukan sikap yang indah buat dia. Ya itu menurutku ya apa ya? Ya perempuan pada umumnya menurutku memang ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin diperlakukan dengan baik. Itu sudah kodrat pada umumnya gitu lah ya. Tapi kalau laki-laki, ya ini bukan mendiskreditkan seorang perempuan ya, tapi sedikit beda. Iya, sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Laki-laki semakin sayang, pasti akan semakin sabar.
pasti dia akan semakin selalu ngalah sama istrinya, sama pasangannya. Pasti dia akan lebih mementingkan keinginan pasangannya atau apa yang pasangannya suka, itu pasti selalu dituruti. Pasti itu laki-laki kalau semakin sayang seperti itu, semakin sabar, semakin berubah menjadi sosok yang lebih baik, menjadi seperti yang pasangannya inginkan. Tapi kalau perempuan berbeda. Itu berbeda. Berbeda 180 derajat mungkin ya. Malah kebalikannya ya Mas Malah Untung. kebalikannya. Perempuan itu semakin sayang, semakin cemburuan, semakin curiga, semakin Cinta. emosian. Jadi bahkan kangennya itu Adalah marahnya. bisa jadi ngajak tengkar gitu kangennya. Pokok ya unik lah, perempuan itu menurutku makhluk yang spesial. Makanya ketika kita diberikan perempuan atau seorang istri, ya sayangi dia, pahami dia. Kita jadi laki-laki harus lebih kuat, harus lebih kuat, harus selesai dengan dirinya sendiri, harus ya nggak ada lagi sudah tentang aku, nggak ada lagi. Bahkan oke, mungkin kita sebagai laki-laki kadang lelah dengan masalah di luar, kadang kita lelah, capek, tapi ingat lagi yang di rumah itu justru lebih lelah kadang. Ya ngurus rumah, ngurus anak, bosen ya. Benar. Kita mungkin di luar tuh masih sempat ngobrol, bercanda-canda sama temen, dengan lingkungan kerja. Kita masih bisa lihat suasana di luar, tapi seorang istri yang kadang di rumah aja. Jadi intinya dari keluarga itu sudah kerjasama itu penting. Iya, penting komunikasi. Penting sekali. Karena kalau perempuan pasti dia sangat mengharapkan kita. Artinya suaminya pulang kerja, yang diharapkan ya hanya suaminya, yang dinanti-nanti suaminya, yang dinanti-nanti anaknya, ayahnya pasti. Dalam kehidupan itu juga sosok ayah itu sangat penting sekali. Itu Benar. penting sekali. Contoh, anak perempuan itu juga butuh sosok ayah. Kenapa? Karena perempuan itu punya sifat feminim kan. Jadi itu sifatnya seorang perempuan feminim. Kalau tidak diimbangi dengan sosok yang kuat, ya sosok ayah Yang dewasa itu, juga. iya pasti dia akan jadi perempuan yang lemah, mudah sakit, atau istilahnya kurang Karena tahan banting. Tidak ada yang memandu, tidak ada yang mengarahkan. Tidak ada juga. yang memberikan sosok seperti kuatnya. Tidak ada yang memberikan masukan. Soalnya masukan dari Betul. ibu dan ayah itu berbeda. Berbeda. Kalau ibu biasanya dengan penuh kasih sayang kan. Iya. Kalau ayah tapi lebih ke ini benar, ini salah. Mengarahkan. Iya, mengarahkan. lebih ke tegas aja kalau seorang ayah. Kalau ibu itu didiknya itu penuh kasih sayang. Kalau ibu Gitu. itu takut anaknya itu kenapa, tapi kalau ayah itu beda ya. Beda. Takut anaknya nggak bisa apa-apa. Betul Betul karena ya? seorang ayah tahu kerasnya kehidupan seperti apa, itu tahu. Apalagi ayah didik anak laki-lakinya, pasti seorang ayah didik anak laki-lakinya pasti selalu keras. Kenapa? Karena dia biar tahu kehidupan yang sebenarnya itu adalah sangat keras sekali. Ibarat kata-kata tentara itu memanjakan latihan, ibarat kita sama aja membunuh dalam pertarungan. Betul. Kalau istilah dari ini ya, dari istilah Cina itu, memanjakan anak itu ada sama dengan meracuni anak. Benar, membunuhnya dalam pertarungan. Iya, juga. dia membunuh secara perlahan nanti. Takutnya nanti di luar mereka kaget, gak siap mental. Iya, itu kalau masih ada kita, ya. Benar. Kalau kita sudah nggak ada, Umur gak ada yang mereka? tahu juga. Gitu loh. Benar. Iya kalau orang tua masih ada. Kalau orang tua sudah nggak ada, Benar. siapa bisa jamin anak itu masih survive dengan kehidupan yang sangat keras ini, gitu loh. Makanya biasanya seorang ayah itu didik anaknya itu sangat keras sekali. Terkadang juga ayahnya belum tentu kuat. Gitu. Iya, karena ayahnya tahu. Mungkin dulu ayahnya dididik dimanjakan atau gimana. Jadi hal-hal seperti itu agar tidak terulang lagi ke anaknya. Benar. Gitu. Pengalaman dari ayahnya. Terus ini Mas Tandu ya,
anak perempuan yang tidak mendapatkan sosok ayah itu bahaya sekali. Bahaya gimana itu? Dia gampang masuk dalam lubang buaya atau area garangan-garangan. Karena nggak ada yang mandu dari sosok orang bahaya. laki. Iya. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang dianggap ideal. Kecuali kalau dia punya kakak laki-laki ya. Itu pun harus hadir sosok kakak laki-laki itu gitu. Itu masih mending. Tapi kalau Iya. sudah gak ada sosok laki-laki itu, Iya, waduh, makanya, itu polos banget nanti. Seorang perempuan itu harus punya sosok laki-laki yang dia jadikan idola. Cinta pertama. Cinta pertama. Cinta Betul. pertama itu penting. Cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah ayahnya. Itu harus, itu wajib. Jadi dia kalau menemui cinta-cinta yang tidak selevel dengan cinta ayahnya, pasti dia, apa sih kamu buaya? Cinta pertama ayahnya itu kamu sebagai baru. patokan berarti Mas. Betul, itu sebagai standar sudah. Standar. Sebagai standar. Minimalisnya. Kalau ayahnya adalah seseorang yang mencintai anaknya dengan sangat baik, menyayangi anaknya dengan sangat baik, garangan atau buaya nggak akan bisa masuk kalau nggak benar-benar dia punya cinta yang tulus. Yakin saya. Bener, masuk Mas Untung. Makanya kenapa kok, ya maaf sekali ini ya, kenapa kok anak yang broken home itu rata-rata mudah terpengaruh, mudah baper, atau mudah dipermainkan buaya atau garangan? Karena dia tidak ada patokan dari cinta pertamanya. Betul. Pegangan. Karena dia pun juga protes kenapa kehidupannya seperti itu gitu. Mungkin pelampiasannya juga ya. Bisa jadi. Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari sosok laki-laki mungkin. Atau sosok kasih sayang dari seorang yang lengkap, ayah dan ibu gitu. Mungkin dia dapat cinta pertama karena broken home, mungkin pelampiasannya ke sana. Iya, Jadi betul. mudah terpengaruh dari laki-laki. Jadi akibatnya dirusak lah. Iya, Ya, maaf ya teman-teman. Ya, makanya mungkin yang kita posisi sebagai orang tua, kita harus paham, artinya ego itu sudah dikesampingkan. Benar. Kalau kita sebagai laki-laki, maaf ini, mudah mengucapkan pisah atau mudah mengucapkan talak ya, itu menurut saya sudah kurang baik sekali. Kenapa? Karena dalam 1 tahun kalau dihitung perempuan minta pisah itu tidak bisa dihitung. Makanya laki-laki lah penyeimbangnya gitu loh. Laki-laki lah penyeimbangnya di situ. Harus apa namanya? Harus bahkan mungkin yang saya amati ya, perempuan yang banyak kasus sih, perempuan minta pisah atau dia bilang aku sudah nggak mau sama kamu lagi, aku sudah muak sama sikapmu, itu sebenarnya bentuk protes dia. Artinya bukan pisah yang dia inginkan, berubah. introspeksi diri. Iya, berubah. Keadaannya dirubah, sifat suaminya itu harus berubah. Jadi intinya sebenarnya bentuk protes, bukan serta-merta keinginan. Kode ya, lebih ke kode. Iya, perempuan itu nggak bisa. Kadang ngomong iya, artinya tidak kan gitu. Ngomong terserah, kadang makhluk gengsi. Kita harus tahu, ngomongnya terserah sudah. Tapi dalam dibalik kata terserah, kita harus tahu maksudnya apa, maunya apa, kita harus tahu. Harus menafsirkan itu. Bener. Gitu. Benar kata Mas Untung, harus lebih mengenal pasangan itu sendiri. Iya, pasangan betul. kita sendiri maksudnya. Betul. Karena apa? Kalau kita mencintai tanpa mengenal dia juga Mas Untung, ya juga takutnya ke belakangnya ini repot nih. Makanya di awal pertemuan ya, atau di awal kita mau memutuskan untuk memilih dia untuk sebagai pasangan kita harus tahu masalah apa yang akan kita hadapi ke depannya. Dia ini seperti apa karakternya, itu harus benar-benar kita pertimbangkan. Karena kita akan sehidup semati dengan karakternya. Iya. Kan kita sering bahas, pernikahan itu adalah ibadah yang sangat lama. Seumur hidup itu tidak bukan waktu yang sebentar. Gitu. Kita juga secara langsung tidak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman bahwa hati-hati dalam memilih pasangan. Bukan intinya kita mengajarkan pilih-pilih, lebih ke mengingatkan kembali. Karena iya benar. Tapi pilih-pilih ini pun juga perlu. Ya perlu yang juga. Saya bilang itu yang penting agamanya ya, dia paham agama. Yang kedua adalah tanggung jawabnya.
yang ketiga adalah kesabarannya kan gitu. Pokok 3 inilah yang perlu dipilih. Kalau yang lainnya saya rasa masih bisa Ditoleransi. masih bisa inilah berubah bersama lah. Ya. Tapi Masih- ya harus tahu kita masalah apa yang akan kita hadapi ke depannya. Memilih pasangan, Betul. permasalahannya pasti beda-beda juga. Lebih baik aku salah dalam memilih di awal daripada aku salah seumur hidup kan gitu. Benar, masuk. Gitu loh. Masuk. Makanya kan proses memilih pasangan itu tidak mudah. Apalagi lika-liku kehidupan. Ketika sudah akad nikah ya, itu juga disaksikan malaikat. Dan saat itu juga setan sudah siap menggoda rumah tangga kita. Karena setan itu nggak suka sama orang yang beribadah. Ya kan? Setan itu nggak suka sama orang yang beribadah. Sedangkan pernikahan adalah ibadah yang sangat paling lama. panjang, paling Ibadah panjang. Selama-lamanya, seumur hidup. Jadi proses setiap harinya ini pasti ada godaan setan. Yaitu bagaimana kita sama-sama saling menguatkan. Menguatkannya. Jadi kalau misalkan satunya rapuh, yaitu Iya, ada satunya pasangan jadi yang api, satunya harus jadi air. saling melengkapi. Atau bahkan sebenarnya menurut saya tugas air itu adalah tugas laki-laki. Tugas air itu adalah tugas laki-laki. Di saat api Sekalipun mulai membesar, apinya kayak apa, selagi masih ada air, airnya lebih besar, lebih banyak, lebih kuat, padam. ada. Itu tugas laki-laki. Tugas Kalau laki-laki. sama-sama jadi api ya kebakaran ya rumah tangga itu. Habis Habis ya. Mas. Terbakar bersama pasti di situ. Nggak ada yang selamat pasti di situ. Nah. Gitu. Jadi larinya pasti ke masa depannya anak. Anak yang jadi korban. Korban. Anak pun akan hangus terbakar di situ. Kalau sama-sama jadi api. Jadi korban benar. Ya maaf ini ya. Ya yang sering kita bahas. Kadang sosok istri ya, kalau lagi ada masalah, lagi lelah, lagi capek, itu efeknya bisa ke anak. Ke rumah tangga juga ya. Iya, ke anak. Jadi kalau misalkan ibu atau istri itu tenang, rumah tangga itu Rumah pasti tangga nyaman. pasti tenang, pasti nyaman. Makanya kenapa saya bilang sebenarnya sosok air itu adalah harus ayah, harus seorang suami. Ya itu tadi. Kalau kita masih mikir, kok aku terus yang jadi air? Kok kenapa kamu terus jadi? Ya itu menurutku sudah kodratnya laki-laki. Laki-laki diciptakan lebih kuat daripada perempuan. Ya untuk itu. Ya, masuk ya Mas Untuk Untung. itu. Ya. Untuk teman-teman inilah ya pembahasan tentang hati. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang kurang Kurang pas, berkenan. kurang berkenan, ya gak apa-apa nanti Sharing. ini aja. sharing tulis aja di kolom Kalau ada yang komentar. salah nggak apa-apa, silakan disalahkan. Nggak Kita apa-apa. sama-sama belajar. Gak apa-apa. Gitu ya. Tulis aja di kolom komentar kalau misalkan ada perkataan yang kurang jelas atau misalkan ada tambahan kata-kata dari Betul. Ada teman-teman. masukan. Benar. Atau kalau malu di komentar bisa kita sharing melalui email ya. Email boleh. Nanti Melalui kita email. balas Nanti lewat video ya Mas Untung. Ya, kalau ada pertanyaan nanti kita balas lewat video. Ya. Gitu sementara mungkin Ya, Mas Andi. sementara itu aja ya. Mungkin cukup sampai sini aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you for watching.